Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, kali ini kita akan bahas mengenai udah tahu kayaknya ya. Kalau misalnya kursornya yang kuning-kuning, berarti artinya saya membahas mengenai tepat sekali mengenai Excel. Nah, cuman ini sesuai ini sih, jadi ada yang request memang mengenai Excel ini, jadi saya coba buatin si tutorial Excelnya guys ya. Kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang lumayan sih kalau bagi saya ya, ini mengenai indeks. Guys, kalian udah pernah tahu indeks maksudnya apa? Nah, indeks itu selain indeks nanti kita bisa pakai juga mengenai si match ya. Dan kalau misalnya indeks ditambahin match itu menjadi sesuatu banget. Oke guys, langsung aja kita coba satu-satu ya guys ya. Indeks, match, dan campurannya. Oke, langsung aja kita ke filenya. Saya udah buatkan si filenya. Oke guys, filenya seperti ini, file contoh ya. Kita mulai awalnya dari yang ringan-ringan dulu ya guys ya. Memang pada akhirnya kita akan mempelajari mengenai indeks dan match. Oke guys, kali ini saya punya contoh tabel data master ya guys ya. Tabel data master terdiri dari bagian kolom untuk nama, kota kelahiran, jenis kelamin, dan jumlah anak. Nah, ceritanya kayak gini ya. Ceritanya saya bagian sensus gitu ya. Jadi saya ngeratain orang guys. Contohnya ada 10 personil. Personilnya tapi bukan personil boyband ya guys ya. Oke, namanya ini nomor 1 Fred Anso Cantik ya. Oh, cantik sudah pasti, jenis kelaminnya adalah perempuan, betul sekali. Oke. Bisa dilihat di sini ya data-datanya guys ya. Nah, indeks itu apa ya guys ya? Indeks itu jadi anggapannya kalau misalnya kita ada data seperti ini, kita bisa mengindeks gitu ya, ada di barisan mana dan kolom mana. Nah, itulah fungsi indeks. Jadi kalau misalnya secara rumusnya itu bisa lihat kayak gini guys. Di sini saya udah siapin si rumusnya. Ini hasil inputannya gitu guys. Nah, indeks itu dibayangkan kita punya tabel seperti ini guys ya. Kita pengen menunjuk sesuatu ya, misalnya di sini guys. Nah, ini kita anggap di sini ya, di sini kita udah anggap data kita ada di sini ya. Nah, di sini mulai dari 0 di sini, jadi anggapannya mesti kita anggap koordinat ya guys ya, koordinat. Jadi ini 0 0 0, terus ini adalah 0. Maksudnya ini kalau misalnya 0 itu berarti si bagian row-nya guys ya. Jadi strukturnya tuh gini guys, row terus kolom ya, row atau column bahasa Inggrisnya column. Nah gini guys, jadi kalau di sini ini 0 0 row 0 ya, atau enggak misalnya nih saya cobain aja ya, saya cobain guys. 1, sepertinya ini bukan 0 sih, 1 ya guys ya, pasti mulai dari 1 kita coba ya, isi 1. Nah, kita langsung buka hasil biar langsung paham ya guys ya. Jadi kita langsung pakai contohnya. Jadi ini tadi saya bukan 00 guys, 1. Nah, ini row dan kolom, ini adalah baris ya guys ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau misalnya secara kolomnya dia ada 1 2 3 4. Oke guys, biar paham ya guys. Nah, ini kalau 1 1 makanya munculan di sini guys ya. Saya kasih warna deh, kasih warna merah. Oke, 1 1. Nah, sekarang kalau misalnya 2 2 di mana ya? 2 2 kita hitung. Jadi ini baris 1 baris 2. Oke, kita masukin. Nah, terus kita masukin baris kolom kedua, baris 2 tadi udah baris 2 ya, sekarang kolom 1 2 ya. Jatuhnya di Semarang ya. Nah, sekarang kita coba contoh lagi biar enak ya. Jadi paling enak sebenarnya mempelajari itu lewat contoh guys. Nah, sekarang saya pengen baris ke-6 ya, baris ke-6 berarti di sini ya, kolom ke
3. Nah, harus munculnya laki-laki dong ya. Kolom ketiga. Nah, benar munculnya guys. Baris ke-6, kolom ketiga. Munculnya laki-laki. Nah, kayaknya ada 3 contoh ini kayaknya guys kalian udah paham ya. Jadi maksudnya indeks itu seperti itu. Jadi ada kayak semacam kita mengelompokkan saat ada satu area gitu ya, satu area. Data kita ada di sini. Nah, kita pengen memposisikan mulai dari sini data kita ada di mana gitu ya. Misalnya di sini berarti 11 baris 1 kolom 1. Di sini berarti baris 2 kolom 2. Di sini artinya baris 6 kolom 3. Nah, gitu. Yang pasti kita menentukan dulu range-nya segimana besarnya, lalu kita tentukan kita mau ngelihat data yang di baris keberapa, kolom keberapa. Nah, intinya indeks itu untuk itu aja, indeks. Jadi untuk menunjuk data kita ada di row mana dan kolom mana ya. Gitu gampangnya guys ya. Rumusnya seperti apa rumusnya? Nah, buat lihat rumusnya itu seperti ini guys. Nah, saya udah siapin rumusnya kayak gini. Indeks ya, indeks array itu artinya si datanya di mana tuh kelihatan ya. Datanya tuh segini ya. Terus dikunci, jangan lupa pakai F berapa coba, F4 ya. Terus nanti kita pilih juga si row-nya row berapa yang tadi saya bilang, baris berapa. Lalu berikutnya adalah kolomnya, kolom keberapa ya. Jelas ya guys ya. Jadi nah ini udah ada rumusnya ya. Pertama datanya dulu, lalu baris keberapa, barisnya saya tunjuk ke sini ya. Ini boleh diganti, misalnya ganti sama guys, ganti jadi angka 3 misalnya, baris 3 kolom 3 ya, ganti aja. Oh, ini saya kebetulan buat bikin contoh, jadi saya bikin yang enak, jadi nunjuknya ke satu sel ya. Kalau 3 berarti artinya jawabannya baris 3 kolom 3 Yogyakarta. No, kenapa ngasihnya itu ya? Baris 3, kolom 3. Benar. Bukan Yogyakarta, ada perempuan. Kalau misalnya jawabannya Yogyakarta berarti baris 3, kolom 2. Nah, betul ya, baris 3, kolom 2. Nah, gitu guys. Ini saya balikin lagi ya. Saya bisa juga bikin kayak gini. Nah, nunjuknya ke sini. Ya. Jelas ya, guys? Jelas ya? Nah, kalau misalnya ini udah jelas, sekarang kita lanjut ke match. Match ya. Nanti pelan-pelan nih ya, memang harus pelan-pelan biar nanti kita paham gitu guys. Nanti saya ulang lagi lah ya. Terus ini match. Nah, kalau match buat apa match? Match itu buat kita mengetahui dari data kita secara raw, ataupun ini disebutnya ini kolom ya. Ini disebutnya row karena sifatnya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Jadi pakai si match ini kita bisa meminta si Excel untuk menunjukkan bahwa data kita itu ada di baris atau kolom yang mana. Nah, itu fungsinya si match itu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalnya contohnya gitu ya. Nah, ini ceritanya sama saya udah diisi si rumus match ya, rumus match. Matchnya terhadap apa? Bisa terhadap kolom, bisa terhadap baris. Kalau ini saya pengen tahu baris keberapa ya. Kalau pengen tahu baris keberapa kayak gini. Nah, misalnya saya pengen tahu si Franco ini dia ada di baris keberapa. Nah, saya isi aja Franco, nama Franco. Nah, ini saya warnain dulu. Terus mantap. Nah, dia ada di baris ke-5 ya. Tapi sebelumnya saya perlu di layout dulu, perlu di array dulu, di areanya di mana, area yang mau dicari. Nah, saya udah tentukan area yang di sini.
Nah sekarang kita lanjut lagi. Kalau misalnya untuk arahnya kolom, nah ini rumusnya beda lagi. Nah saya pengen tahu misalnya si kotak kelahiran itu ada di kolom keberapa dari area yang saya pilih. Nah saya masukin misalnya di sini ya, kotak kelahiran. Nah jawabannya harusnya 2. Oke. Betul. Nah betul ya, 2. Udah jelas belum dari contoh ini guys? Kalau misalnya belum jelas, saya coba lagi. Ini yang bagian kolom, tadi kan kita udah pilihnya di sini ya. Nah, sekarang jumlah anak itu ada di kolom harusnya 4 ya. Jumlah anak, benar, kolom keempat. Sekarang kalau misalnya untuk secara row-nya, si cantik ada di baris keberapa? Nah, baris ke-3 ya harusnya ya. Nah, betul kan, ke-3. Nah gitu jadi fungsinya guys. Kita akan tahu fungsinya nanti setelah digabungin. Betapa andalnya gabungan antara indeks sama max ini. Tapi sebelumnya kita perlu tahu satu persatu fungsinya apa. Ya, ini jadi rumusnya seperti ini guys. Match. Jadi kita tentuin dulu si nilai yang pengen kita lihat, pengen kita cek gitu ya. Terus ini si lookup array-nya, maksudnya si areanya di sini kan areanya ya. Nah kalau misalnya untuk si value-nya yang pengen kita cek itu di sini, bisa juga ditulis biasa ya, bisa tulis biasa, sama aja. Misalnya saya pengen tulis biasa, tulis kayak gini, cantik. Nah betul, hasilnya sama ya. Kalau mau tunjuk ya bisa ya kayak tadi. Nah gitu. Terus ini range-nya dipilih dari mana ke mana, segini dipilih ya, yaitu 0,0. 0,0 kenapa? Kalau misalnya kita datanya sama persis, pengen sama persis ya, jadi si cantik tulisannya sama persis cantik. Nah itu pakai 0 ya. Terus kalau misalnya untuk yang ini sama aja sih rumusnya, cuman kita ngebloknya arah kolom ke sana, berarti arah kolom ya. Nah sama aja, ini H4. Ini kalau misalnya kita mau ngecek jumlah anak, jadi nilai yang pengen diceknya apa, jumlah anak, terus areanya di mana. Nah terus nanti jangan lupa tetap belakangan pakai 0 ya guys ya. Oke, jadi sebenarnya fungsinya cuma gitu aja guys. Nah ini bisa juga kayak gini ya, bisa ditarik bebas ya. Jadi fungsi match itu seperti itu aja sih guys, match. Jadi kita pengen tahu kalau misalnya ada beberapa data, terutama kalau datanya beda-beda ya guys ya. Ini kalau nama kan beda ya, kalau misalnya ini juga sama kategori kan beda ya. Kalau misalnya datanya panjang ke kanan, si nama kolom, kita kan pusing tuh guys ya. Jadi kita langsung aja pakai match si tabel yang dengan nama jenis kelamin itu ada di kolom keberapa. Untuk si nama juga sama. Jadi kalau misalnya datanya beda, namanya ada 100 orang, kita kan nggak pengen tuh, siapa tahu misalnya nggak ada nomornya gitu guys. Kalau ini kan nomornya udah terurut, jadi tahu misalnya si Franco itu di baris ke-5. Tapi kalau misalnya nggak ada si nomornya, kan kita susah ya. Kita pengen nentuin dia ada di baris keberapa ya. Itu dengan menggunakan match secara mudahnya. Jadi pengen tahu suatu data itu ada di baris keberapa dan kolom keberapa, maka pakai datanya, pakai rumusnya itu rumus match. Nah diulang lagi, kalau indeks tadi untuk kita mengetahui di baris dan kolom tertentu itu ada data apa namanya ya. Data di kolom sama baris tertentu itu dalam satu range itu, kalau misalnya kita tunjuk baris dan kolomnya itu namanya apa, data yang terisi di sana ya. Ya jelas ya. Ini indeks mau untuk itu. Kalau match itu untuk tadi memposisikan dia ada di row keberapa dan baris, row alias baris, dan kolom keberapa. Nah sekarang kita yang ke advance-nya nih guys, gabungan antara indeks dan match. Nah kalau yang tadi mudah-mudahan ngerti ya guys ya. Sekarang kita ke yang tingkat lebih tingginya guys. Nah sekarang udah ada data kayak gini. Kalau misalnya guys kalian udah pernah tahu fungsi lookup, ini kurang lebih sama.
gabungan index dan match itu nanti akan menghasilkan VLOOKUP sama ya. Nah, tapi kelihatannya bisa juga digunakan untuk VLOOKUP juga, index dan match itu ya, nggak terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil index dan match-nya ya. Misalnya kita ketikin, masukin nama nih, namanya misalnya si Kudin. Kudin itu misalnya anaknya berapa, jumlah anaknya, makanya saya masukin jumlah anak. Nah, berapa saudara-saudara jumlah anaknya? Itu benar 5 orang ya. Nah, benar, Kudin jumlah anaknya 5 orang. Sekarang kalau jenis kelaminnya, nah jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kayak gitu. Jelas nggak guys? Jelas ya. Nah, ini makanya ini coba pakai index dan match ya, biar kita ngerti ya. Jadi cara pemakaian index dan match seperti ini. Index ya, terus ini baru kita gabung untuk matchnya. Nah, kalau misalnya lihat di sini kan index ya, lihat di sini ya, index. Nah, ini kan langsung diisi tuh kolom sama barisnya sama saya, si I dan J, dimana ini adalah angkanya 6 dan 3. Nah, kalau misalnya pakai match yang seperti kita tahu, dia bisa otomatis mencari data dia ada di kolom dan baris keberapa. Nah, kita gabungin tuh si rumusnya jadi kayak gini. Nah, indeks pertama kita cek dulu datanya di mana, data yang mau diceknya segini ya. Nah, ini udah gitu nanti baru kita match. Ini tuh adalah si row-nya ya, row-nya. Jadi kita match. Kalau misalnya si Kudin itu dia di baris keberapa, keempat kan. Nah, terus lanjut lagi, sekarang si bagian kolomnya berarti di sini kolomnya. Kalau misalnya yang mengenai data ini jenis kelamin itu ada di kolom keberapa, kolom ketiga ya. Nah, makanya hasilnya jadi seperti itu. Nih, kalau misalnya saya pecah-pecah ya guys ya, bisa saya pecah. Nah, kita berikan lagi match. Nih, saya hapus satu-satu. Nah, ini menghasilkan angkanya Kudin itu di 4 ya. Sekarang kita balikin tuh. Dan kita balikin ke yang satunya lagi. Nah, kalau satunya lagi itu menghasilkan 3. Nah, 4 dan 3 ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Ya benar kan, di kolom ketiga. Berarti intinya dia pengen nyari baris 4 kolom ketiga, datanya apa? Laki-laki ya. Saya balikin lagi, betul kan, laki-laki ya. Nah, ini indeks, range-nya, dan tadi si match-nya udah pakai langsung otomatis untuk menunjukkan si row-nya, nilai row dan si kolom ya guys. Jadi paham ya guys ya. Nah, selain itu kegunaan dari si index dan match itu keunggulannya dibandingin lookup atau VLOOKUP itu ya, dia bisa bergerak ke kiri. Maksudnya apa bergerak ke kiri? Kalau biasa kan lookup tuh geraknya dari kiri ke kanan kan. Jadi datanya ini terus ada di kolom keberapa. Si cantik itu misalnya ada di kolom ketiga, jumlah anak dapat angka 1. Kudin itu ada di, misalnya Kudin kan ini datanya semua ada di kiri, terus yang mau dicari itu yang kanan. Nah, kalau misalnya seandainya kita salah masukin si namanya, kita masukin di paling kanan, kalau pakai VLOOKUP tuh nggak bisa, karena datanya acuannya tuh di kanan, sementara yang mau dicari di kiri, nggak bisa. Kalau kayak gini bisa, data acuannya di kiri, hendak mencari ke kanan, bisa. Tapi kalau kebalikannya nggak bisa. Nah, inilah digunakan si indeks juga. Ini saya udah siapin datanya, saya pindah ya. Si nama saya pindah ke kanan. Nah, kalau saya pindah ke kanan, bisa nggak keluar lagi datanya? Ini rumusnya saya gunakan sama, cuman mengacunya beda. Coba lihat di sini tuh ya. Nah, ini acuannya pakai sini kan. Nah, sekarang saya pindahin ke sebelah kanan. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba gunakan yang sama.
Kudin dan jenis kelamin. Muncul nggak datanya nih? Kudin dan jenis kelamin. Nah, kita buka. Sama kan, cocok ya. Nah, ini keunggulan dari si index dan match, bisa seperti itu. Jadi walaupun data acuannya tuh ada di sebelah kanan, itu tetap bisa muncul datanya. Berbeda dengan lookup. Kalau lookup nanti harus di sebelah kiri dulu si acuan data masternya ya. Nah, gitu paling si fungsi index dan match. Mudah-mudahan guys kalian bisa terbantu dengan mempelajari atau informasi dengan informasi tutorial dari saya ini ya guys. Kalau misalnya bingung ya nanti bisa diulang-ulang si ininya ya, si filenya. Nanti sebenarnya kalau misalnya guys kalian ketikin si rumusnya juga ini udah tau lah maksudnya, ada ininya, ada info kayak giniannya ya, tinggal nanti dibaca aja. Oke guys, sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk nyalain si loncengnya biar nanti dapat informasi terbaru mengenai tutorial saya. Jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Tetap semangat. Goodbye.